Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang telah disahkan di Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja. Undang-undang ini disingkat dengan Undang-Undang Ciptaker atau UU CK. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia, meningkatkan tingkat investasi asing dalam negeri untuk mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau biasa disebut dengan Omnibus Law. Undang-undang ini menuai banyak kritik karena dikhawatirkan akan merugikan setiap pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia. RUU Cipta Kerja merevisi sekitar 79 undang-undang yang telah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua adalah gaji dan waktu kerja. RUU Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten dan kota lalu memberikan rumus yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. RUU ini juga mengurangi batas pembayaran pesangon dari gaji 32 bulan menjadi gaji 19 bulan, ditambah gaji 6 bulan yang disediakan oleh pemerintah. Besaran pesangon ditentukan dengan mengatur nilai maksimalnya, berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur nilai minimalnya. Kedua, pekerja asing. Aturan dilonggarkan untuk pekerja asing untuk memudahkan perekrutan tenaga kerja asing. Sebelum undang-undang ini disahkan, alih daya hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Warga negara asing yang tinggal selama lebih dari 183 hari setahun di Indonesia tidak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Keempat, pemecatan. Aturan pemecatan pekerja dilonggarkan dan proses yang diperlakukan untuk melamar ke sebuah lembaga ketika memecat pekerja yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja dan Yang kelima adalah perpajakan. Pajak penghasilan badan akan diturunkan secara bertahap dari saat ini 25% menjadi 22% mulai tahun 2022 dan akhirnya 20% mulai 2025. Keenam adalah lingkungan. Peraturan lingkungan untuk bisnis dilonggarkan untuk proyek yang tidak diklasifikasi sebagai beresiko tinggi. Meskipun perusahaan beresiko tinggi tersebut masih diharuskan untuk mengajukan analisis dampak lingkungan, undang-undang menyerahkan izin penggunaan dan kewenangan lahan kepada pemerintahan pusat. Salah satu contohnya seperti perubahan peraturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 22 nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2020 diubah. Ketujuh adalah investasi. Undang-undang tersebut menciutkan daftar industri yang dilarang menerima investasi swasta dari 300 menjadi 6, antaranya obat-obatan terlarang, perjudian, ikan yang terancam punah, senjata kimia, dan bahan kimia industri. Akhir adalah televisi digital. Selain mengatur tentang hal-hal yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang penghentian siaran analog, atau yang umumnya disebut dengan peralihan ke televisi digital. Dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintah Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Ini bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan investasi. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas. Pengertian Omnibus Law. Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Menurut rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat untuk mempercepat proyek strategi nasional. Apa tujuan Omnibus Law? Berdasarkan pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut. Pertama adalah kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM seperti perkoperasian. Kedua, meningkatkan ekosistem investasi. Yang ketiga, kemudahan berusaha. Yang keempat, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Terakhir, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional. Manfaat Omnibus Law. Dengan adanya Omnibus Law ini, terkait cipta lapangan kerja, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh. Yang pertama, penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan. Yang kedua, pencapaian investasi yang berkualitas. Investasi bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai itu, investasi perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Dia menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Sebagaimana telah disebutkan dalam poin di atas, terdapat kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Untuk itu, diperlakukannya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang terakhir, pemberdayaan UMKM. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memberikan dampak produktivitas yang lebih tinggi terhadap usaha mikro. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM dapat tercapai selaras dengan kenaikan daya saing Indonesia. Pada intinya, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memberikan manfaat baik terhadap perekonomian Indonesia. Sekian ringkasan materi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang saya ketahui. Lebih dan kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.